Nah, inilah yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, ya, perusahaan-perusahaan besar dan juga biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan venture capital atau perusahaan permodalan. Dia kan lihat adalah valuasinya perusahaan ini. Dia lihat nilainya, dia lihat potensinya. Hai sahabat Profit Shooter dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Iman Hidup Yandika SSI Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Jadi channel ini merupakan channel yang fokus membahas seputar edukasi dalam dunia perinvestasian. Nanti kita akan banyak belajar tentang analisa teknikal, kemudian ada analisa fundamental, kemudian ada mindset-mindset yang harus kita pahami sebelum kita terjun ke dalam dunia investasi, dan yang paling penting adalah teknik-teknik rahasia yang seperti itu yang akan membantu kita untuk mendapatkan cuan ataupun profit dalam investasi. Nah, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila kalian mendapatkan manfaat dan juga insight dari video-video saya. Dan share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, ataupun saudara yang kiranya membutuhkan video edukasi tentang investasi. Baik ya rekan-rekan sekalian, sekarang saya akan membahas ya tentang mindset, ya, mindset investasi. Jadi dalam video ini saya akan membahas ya tentang bagaimana sebenarnya kalau kita melakukan investasi itu jangan dulu tentang uang. Ya, oke, kalau misalkan kita ngomong tujuan untuk investasi itu kan pasti kita ngomongin untung ya. Jadi untung itu kan biasanya adalah kalau misalkan kita realisasikan itu kan kita dapatnya uang. Nah, selama kita belum realisasikan, ini kan masih adalah bisa kita bilang adalah floating, artinya untung yang masih di atas kertas kasarnya. Nah, itu kita ngomongin tujuan akhir. Tapi kalau kita ngomongin tentang uang, nah kita prosesnya dulu nih. Kita kan dalam menjalani investasi sebelum kita realisasikan untuk itu kan ada namanya proses. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ingin berinvestasi, ya, jadi kalau kita sebelum ngomongin tujuan akhir, kita ngomongin prosesnya dulu. Nah, jadi jangan ngomongin tentang uang dulu di investasi kalau kita masih awal. Ya, ini kan sama artinya kalau kita ingin menjalankan sebuah bisnis atau kita ingin membuka sebuah usaha, kita langsung pengen untung di hari pertama. Ya, padahal kan ada namanya proses ya. Kita ada namanya sewa ruko, kita ada namanya beli barang, kemudian kita ada membayar hire karyawan. Nah, itu kan tidak bisa kita dapatkan untung langsung. Ya, kita tidak bisa nikmati uangnya, uang penjualan itu langsung kita nikmati sendiri di hari pertama. Nah, ada namanya prosesnya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melakukan investasi itu ada alangkah baiknya kalau kita melakukan investasi dulu ya ke atas. Nah, lihat ke atas itu artinya kita berinvestasi di pendidikan atau di ilmunya. Nah, contohnya adalah kita mengikuti seminar-seminar ya, atau kita baca buku tentang investasi, sehingga kita mendapatkan benar-benar ilmu yang pas. Contohnya adalah nonton YouTube ini, atau video ini. Ya, kalian sedang melakukan investasi lihat ke atas. Nah, sehingga kita nanti mantap melakukan investasi. Nanti kita pada saat kita lakukan investasi, ya kita bisa benar-benar dapatkan peluangnya, kemudian amannya kita dapat dan juga nyaman. Nyamannya ini adalah karena kita sudah paham ilmunya, ya ilmunya, dan bisa kita terapkan. Analisa-analisa yang kita lakukan bisa kita terapkan ke dalam instrumen investasi tadi sehingga kita nyaman. Nah, ya inilah pentingnya kita melakukan investasi leher ke atas. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin investasi, ya banyak juga orang di luar sana yang melakukan investasi tidak melulu soal uang. Tadi kita bilang diri kita melakukan investasi leher ke atas. Ya, kita berinvestasi di pendidikan, di ilmu, dan juga di pengalaman.
banyak orang yang memiliki perusahaan, mereka berinvestasinya juga di perusahaan mereka, ya. Jadi mereka tidak mengharapkan keuntungan langsung pada dana yang mereka investasikan. Contoh, ya, misalkan ada orang buka perusahaan, ya, perusahaan ini bergerak di bidang produksi, ya, produksi. Nah, dia kan harus berinvestasi dulu di mesin-mesinnya, di alat-alat besarnya itu. Nah, itu bisa ratusan sampai bahkan miliaran. Apakah bisa langsung untung? Ya, bulan pertama aja belum tentu untung, tahun pertama saja belum tentu untung. Nah, tapi mereka percaya, ya, jika mereka investasi di mesin itu pasti meratakan untung. Artinya peluang untung yang mereka dapat itu jadi lebih pasti ketimbang mereka tidak membeli mesin, ketimbang mereka misalkan produksinya di pabrik lain. Nah, jadi kalau dia ngomongin investasi, dia paham, dia sadar bahwa ini adalah tujuan saya, ini bisa nyampe, bisa enggak. Tapi setidaknya kalau saya sudah menjalankan prosesnya, saya sudah membeli mesin tadi, ya, tujuan saya menjadi lebih, probabilitasnya lebih tinggi tercapainya. Nah, selain di mesin, dia juga berinvestasi sama sumber daya manusianya. Nah, jadi mereka meng-hire atau mempekerjakan karyawan-karyawan profesional di bawahnya. Nah, jadi sehingga mereka mesin sudah dapat, karyawan sudah dapat, kemudian sistem sudah jelas, inilah running menjadi satu dan menjadi investasinya si bos tadi, si ownernya, sehingga lebih besar peluangnya untuk mendapatkan untung atau tujuannya tercapai. Nah, ya, jadi dalam melakukan investasi ini kita harus sadar dulu bahwa tujuan kita apa? Tujuan kita misalkan untuk menjadi untung tadi, untuk mendapatkan untung dari perusahaan saya. Ya, saya harus memahami prosesnya dulu, ya, investasi dulu, lihat kata setidaknya si bos ini sudah memiliki pengetahuan tentang bisnis apa yang dia dalami, bisnis apa yang dia selami. Jangan sampai kita, ya, yang dalam investasi kita tidak tahu instrumen investasi apa yang kita masuki, yang kita investasikan, kita langsung taruh uang kita saja. Jadi kan sama aja kita berinvestasi di investasi bodong kan. Kita tidak punya pengetahuannya, ya, kita tidak punya ilmu, dan kita tidak tahu instrumen apa yang kita taruh, jadi instrumen apa yang kita ikuti tadi, yang kita tempatkan dananya. Ya ujung-ujungnya uang kita raib. Nah, sama tadi, karena ini orang, si bos ini dia sudah punya ilmunya, kemudian dia berinvestasi di mesin dan juga di manusianya. Ya, artinya tujuannya dia itu lebih apa namanya, lebih terlihat, ya, artinya probabilitas kemungkinan tercapai tujuannya lebih besar. Nah, ketimbang dia tidak melakukan investasi. Jadi kan si bos ini sedang proses mencari mapan, ya. Jadi kalau orang mau cari mapan, ya, dia harus membuat orang-orang sukses di bawahnya. Yang sama, kalau misalkan tadi orang-orang sukses itu adalah karyawan-karyawannya dia, ya, orang-orang profesional yang dia pekerjakan. Nah, sebenarnya kalau kita bisa contek itu kan teknik MLM, ya. Teknik MLM di mana kita menggunakan jaringan, ya, jaringan. Jadi orang-orang di bawahnya ini harus sukses semua, baru si leader bisa sukses juga. Nah, ini kalau kita mau contek tekniknya, ya, maksudnya apa namanya, ilmunya. Tapi kalau misalkan bagaimana caranya, reward-rewardnya itu, penggajiannya itu adalah uang-uangnya itu, ya itu silahkan teman-teman mengikuti atau tidak. Tapi di sini maksud saya adalah bagaimana kita bisa mencontek, ya. Kalau si leader ini mau mapan, berarti dia harus, orang-orang di bawahnya harus sukses-sukses dulu, ya. Jaringan-jaringan di bawahnya, kiri kanannya itu harus sukses semua. Sama seperti di perusahaan tadi. Kalau si owner perusahaannya ini ingin mapan, artinya dia ingin santai-santai aja di rumah, ya. Jadi dia kan harus punya orang sukses yang menjalankan perusahaannya dia. Jadi memang itu kan tidak apa namanya, tidak tentang uang, ya. Fokusnya dia tidak tentang uang, tapi orang-orang sukses di bawahnya ini. Itu pula dengan investasi. Kalau kita investasi, ya, kita harus ilmunya kita harus pegang dulu, ya, sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi di instrumen apa. Apakah itu instrumen keuangan kah, atau di properti, atau di emas. Ya, ini tidak serta merta kan kita langsung investasi meskipun kita punya uang. Ya, meskipun kita punya uang pada saat itu tidak bisa kita langsung putuskan mau investasi di mana. Itu ada namanya analisanya, ya.
Selain itu juga sebelum ke analisa sana, kita analisa dulu, ya. Kita harus tambah dulu nih gelasnya ini dalam wadah ini, ya. Jangan sampai kita bawa gelas kosong, kita kemudian berinvestasi, langsung terjun ke investasi. Nah, inilah yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, ya, perusahaan-perusahaan besar, dan juga biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan venture capital atau perusahaan permodalan. Jadi perusahaan ini dia menganalisa sebuah perusahaan lain. Ya, dia memang tujuannya adalah untuk mendapatkan untung. Ya, tapi apakah setelah dia berinvestasi di perusahaan itu langsung apakah nanti ujung-ujungnya bisa untung? Kan belum tentu juga. Jadi contoh sekarang di banyak berita itu banyak terjadi PHK di sebuah startup. Padahal sudah mengantongi dana yang besar, ya, ada miliaran bahkan triliunan. Bahkan ada juga yang mengalami bangkrutan, padahal sudah mengantongi dana yang besar. Nah, jadi kan artinya tujuan ini kan bisa tercapai atau tidak. Jadi pada saat si perusahaan permodalan atau venture capital itu menempatkan dananya di perusahaan, dia sudah dengan sadar juga paham. Ini kalau misalkan tidak ada jaminan, tidak ada garansi, tidak ada kepastian bahwa investasi saya akan berhasil, si perusahaan ini bisa saja dia bangkrut. Tapi setidaknya saya sudah punya analisa, ya, yang menjadikan bahwa saya berspekulasi di perusahaan yang tepat. Ya, dia sudah memetakan bagaimana potensi perusahaan ini, ya, 5 sampai 10 tahun ke depan. Meskipun misalkan di tahun kelima pas atau di bawah tahun kelima si perusahaan yang diinvestasikan tadi dia bangkrut, ya itu adalah yang namanya risiko. Balik lagi ke risiko investasi. Nah, ya, jadi si perusahaan venture capital ini sadar, tapi kalau misalkan dia tidak berinvestasi di perusahaan tadi, ya bisa aja diserobot oleh orang lain. Dan juga dia mau berinvestasi di mana, ya, karena dia kan lihat adalah valuasinya perusahaan ini, dia lihat nilainya, dia lihat potensinya. Nah, jadi dia sadar bahwa ini bisa nyampe bisa rugi atau tidak. Nah, ya, jadi kalau misalkan kita ngomongin perusahaan, ya, jadi kita ngomongin perusahaan, itu dia juga tidak berinvestasinya di uang. Dia walaupun punya uang, dia tidak langsung memilih berinvestasi di properti ataukah emas ataukah instrumen keuangan. Tidak, dia membuat ekosistem, dia membuat sistem perusahaan. Dia beli mesin, dia beli karyawan tadi, dia mempekerjakan karyawan sehingga uang yang tadi bisa bertumbuh, bisa menghasilkan keuntungan buat si ownernya. Tapi apakah pasti bisa menghasilkan keuntungan? Belum tentu juga. Bisa aja di tahun kedua karyawannya left semua, ya, artinya resign semua, mesin-mesinnya rusak semua, artinya ya nggak jadi dapat untung kan. Nah, itulah risiko. Ini harus teman-teman paham. Tapi setidaknya lebih bagus dia membeli mesin dan juga mempekerjakan karyawan ketimbang tidak sama sekali. Nah, ya, jadi dasarnya ini kan adalah hukum sebab akibat. Sebelum dia memutuskan untuk membeli mesin, dan juga mempekerjakan karyawan, dia harus investasi dulu dirinya di atas. Apa yang mau dia dalami, apa yang mau dia kerjakan nih, bisnis apa yang mau dia ambil. Jadi kan dia investasi dulu nih, dilihat ke atas. Setidaknya saya punya pengetahuannya. Kalau saya mau beli mesin ini, mesin A, B, C, kemudian karyawan yang seperti ini saya tempatkan di ini. Ya. Jadi jelas, ya, sudah rinci, dia sudah punya pengetahuannya. Nah, ya, jadi rekan-rekan sekalian yang ingin terjun ke investasi, jangan sampai melulu soal uang. Ya. Jangan sampai orientasinya hanya uang saja. Karena kalau orang yang berinvestasi agar dapat cepat kaya, agar dapat uang yang banyak, ujung-ujungnya pasti akan termakan oleh namanya investasi bodong. Karena hanya investasi bodong, hanya investasi abal-abal yang menawarkan untung tinggi, untung pasti. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi sebelum teman-teman menginvestasikan uang teman-teman investasi dulu, lihat ke atas. Ya, lihat ke atas, dan kalau bisa teman-teman juga mencetak orang-orang sukses buat teman-teman. Nah, ini lebih bagus lagi. Ya, jangan sampai kalau misalkan kita investasi, kemudian kita kaya sendiri. Yang bagi-bagikanlah info-info ini
Ya, kalau teman-teman punya ilmu, teman-teman ajak ya kerabat atau teman yang apa namanya yang agar mereka sukses bareng-bareng dengan kita gitu. Jadi inilah indahnya berbagi. Biar kita juga bisa memberikan manfaat ke orang lain. Contohlah dengan video ini teman-teman share lah sebanyak-banyaknya ke teman ya ataupun kerabat dan saudara juga yang membutuhkan. Jadi nyalakan terus loncengnya agar kalian menjadi yang pertama untuk mendapatkan info dan update terbaru dari video-video saya. Saya Iwan Dika SSI, Indonesia Manajemen undur diri. See you on the next video.